Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar, setiap harinya hadir jam 5 pagi. Hati-hati untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, sudah memulai perjalanan. Semoga selalu fokus ya, sambil mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semoga tidak bosan dengan saya ya Ustadz. Oh ya? Tidak. Alhamdulillah. Senang sekali. Alhamdulillah sekali. Karena sudah ditunggu kalau sama Ustadz Mim itu tidak jauh dari kehidupannya meniru Nabi kita, begitu ya Ustadz ya? Iya, siapa lagi yang mau kita tiru kan? Betul, ya, contoh terbaik kita kan ya. Masya Allah. Betul Ustaz. Bosak piro isone lho Mbak ya, pokoknya kita harus meniru. Tapi ini seperti yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Mim ketika kemarin itu berbagi perasaan dengan pasangan, begitu ya Ustadz ya. Iya benar. Ada beberapa poin-poin yang mana sebaik-baiknya kita adalah yang baik pada keluarga, begitu ya Ustadz. Siap. Ternyata ini membuat kami semua ini rasanya masih penasaran lagi, ingin diperdalam lagi ya. Ya apa, nanti tambahi waktunya sak jam. Begitu ya Ustadz. Amin ya robbal alamin. Banyak yang request ini bisa langsung tanya jawab Ustadz. Gimana, sudah siap kah Ustadz? Kita buka line telepon nanti ya. Semoga ada waktu yang lebih juga. Tapi intinya Ustadz, ini case-nya begini Ustadz. Katakanlah seorang istri begitu, istrinya ini entah pekerja atau aktivis atau yang apalah sebutannya, berbuat sesuatu yang mungkin gak sengaja karena kesalahan yang menurut perempuan atau menurut istri itu kecil, sepele. Katakanlah udah capek begini, akhirnya kan nadanya ini kan ada kesel, pegel gitu ya Ustadz. Memicu sang suami ini, loh kok begitu? Itu namanya, itu bagaimana ya Ustadz ya, akhirnya keikut emosi begitu. Nabi kita itu memberi tuntunan, memberi panduan ketika menghadapi kondisi yang seperti ini itu bagaimana ya Ustadz Mim. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Sekali lagi dan terus kita jaga. Setiap kita memulai, marilah kita bersyukur terlebih dahulu sebagai bentuk rasa bahagia kita atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam sanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Mbak Ayu, ya soal nada itu, kalau nadanya cuma si gitu, nggak ada do-nya ya. Ya kuping itu mesti yang bengung ya kan. Iya betul. Ya sekali-kali lah ada do-nya, masuk si terus. Bernada jadinya Ustaz. Iya. Nah itu Mbak Ayu ya menungso ya, laki suami manusia, istri juga manusia, kadang tersenyum, kadang cemberut kadang ceria, kadang bersengut ya kan itu. Kadang memuji, kadang mencela. Ya betul Ustaz. Iya, ada juga contohnya ini, Masya Allah ini. Saya pendekkan aja kisahnya, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah ini meminta kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk membuatkan minuman. Setelah beliau jauh capek atau habis melakukan dakwah beliau pulang kemudian kehausan dan kepingin menikmati minuman yang dibuatkan oleh istri beliau yang sangat dicintai, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dipanggillah Aisyah, wahai Aisyah, tolong buatkan aku minum. Kemudian Aisyah bersegera membuatkan minum. Entah apa yang terjadi di dalam pikirannya Sayyidah Aisyah, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian
beliau tidak sadar yang dimasukkan ke dalam minumannya itu bukannya gula gitu ya, tetapi garam gitu ya. Ya Allah. Tidak sadar ini. Kemudian minuman itu disajikan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah ini haus ya, begitu saja diminum. Gitu. Ya. Begitu diminum, betapa terkejutnya Rasulullah. Ternyata air minumnya tidak seperti yang diharapkan rasanya itu ya. Entah apa rasanya ya. Apa yang kemudian terjadi, Mbak? Apakah kemudian Rasulullah berdiri, kemudian seperti yang saya katakan kemarin, tangannya kamu jadi istri, Astagfirullah. Atau sambil menggebrak meja, atau melempar gelas yang di tangannya. Itu sinetron itu, Ustaz. Sinetron. Iya, Ustaz. Iya. Atau terus kemudian marah, terus keluar dari rumah dan sebagainya. Rasulullah kemudian memanggil Aisyah, sini ke sini. Kamu duduk lebih dekat dengan aku. Aku ingin juga ditemani untuk minum bersama. Gitu. Bahasanya itu begitu, ekspresinya itu. Oke. Ya ini pakai bahasa saya agar lebih mudah kita cerna ya. Kemudian Sayyidah Aisyah kemudian duduk di dekatnya Rasulullah. Ini minuman yang kamu buat tadi, betapa segar telah aku minum. Sekarang coba kamu juga ikut meminumnya. Kan itu ya. Ya Allah. Begitu ini diminum oleh Sayyidah Aisyah, apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah langsung bersimpuh di pangkuan Rasulullah, meminta maaf telah melakukan kesalahan. Nah, hal serupa kan bisa terjadi istri kepada suami, suami kepada istri pada situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi kira-kira plotnya sama ya. Iya. Satunya sudah kecapean itu ya. Sudah punya harapan ya. Betul. Datang ke rumah itu kepinginnya ini, bayangannya begini gitu ya. Betul, punya ekspektasi yang Masya Allah gitu kan ya. Tapi sampai di rumah ternyata sebaliknya itu. Rumah masih semrawut itu ya, masih mestinya aduh Masya Allah itu. Mau minum aja gelasnya belum dicuci, belum dikorai misalnya gitu. Pas asistennya sedang tidak ada atau tidak punya asisten memang ya. Kan mesti makwet gitu kan ya, Iya, gitu betul. Ya aku barang kadang-kadang ya ngono. Itu manusiawi. Manusiawi. Respon manusiawi. Iya, lah tetapi dengan kita mengingat kisahnya Rasulullah ini kan kita menjadi agak ngerem ya, agak terkurangi ya. Iya ya. Nabi itu tidak begini loh cara mengekspresikan kekecewaan itu. Siapapun punya rasa kecewa pasti. Tetapi bagaimana kita mengelola kekecewaan itu akan berubah menjadi kemesraan. Ya, kemesraan. Ini pagi-pagi bicara kemesraan. Tapi kan penting ya, karena untuk menyemangati hidup kita hari ini. Betul. Menyemangati kita berprestasi, berkarya pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ini membangun keluarga yang tadi menjadi pondasi ya Ustadz ya. Iya benar. Nah, kan juga nggak ada untungnya, bahkan mungkin akan bermasalah lebih besar lagi gitu ya. Sehingga beberapa hari yang lalu saya ini dapat kayak postingan itu Mbak tentang judulnya tuh butterfly effect. Jadi efek kepakan sayap kupu-kupu gitu maksudnya itu. Kupu-kupu di Brasil mengepakkan sayapnya, tetapi badai tornado menghempas Amerika kan itu ya rasanya itu, atau Jepang bahkan sakitnya Jepang lebih jauh. Apa artinya? Kemudian dari teori itu, ini sudah menjadi teori, kemudian dianalogikan dengan sebuah kisah. Ada seorang bapak itu ya mau mandi gitu, karena mau berangkat pagi-pagi ini bapaknya mau mandi, terus kemudian mungkin juga saking tergesa-gesanya atau apa gitu, punya jam tangan kesayangannya ditaruh di wastafel. Nah, gitu kan ya. Sama si istri maunya diamankan, diambil itu jam tangan, ditaruh di meja tempat makan dan itu ya. Kemudian ketika setelah mandi mau makan, nah, anaknya duduk bersebelahan kan, satu meja begitu. Nah kemudian si anak ini tak sengaja menjatuhkan arlojinya sang bapak. Pecahlah arloji itu. Maka marahlah sang bapak itu. Begitu marah-marah, kemudian ia pun berangkat ke kantor dengan marah-marah, berangkat kerja dengan marah-marah. Karena berangkat ke kerja dengan marah-marah, handphonenya ketinggalan.
Kan itu. Begitu sampai di jalan, handphonenya ketinggalan. Aduh, handphone gitu. Kembalilah dia. Begitu kembali ke rumah, rumahnya terkunci karena sang istri sudah berangkat mengantarkan anaknya ke sekolah. Ya Allah. Nah, kan itu. Akhirnya dia ngambil kunci ke handphone istrinya untuk ngambil kunci, bukakan rumah dia untuk mengambil handphonenya. Kemudian bersegeralah dia lari ke kantor. Dia punya jadwal meeting, terlambat dia dengan calon kliennya gitu. Sampai di kantor, meeting sudah bubar. Dia dipanggil oleh atasannya, gara-gara kamu terlambat, presentasimu tidak jadi dilaksanakan, gagallah transaksi besar kita. Ya Allah. Nah, kan itu ibaratnya menjadi tornado kan, hanya gara-gara arloji yang jatuh. Andaikan dia tidak perlu marah, arlojinya dipungut, sudah diservis, selesai kan. Dan berapa nilainya servis, berapa nilainya, kan tidak sebanding dengan dampak yang begitu besar karena transaksi tidak terjadi gara-gara dia tidak datang, dan dia bahkan mendapatkan marah dari atasannya. Dampaknya kan menjadi lebih besar lagi. Nah, seperti itu pula dalam kehidupan kita berumah tangga kan. Jangan sampai kita hal-hal kecil membuat dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ya kalau hanya tadi itu hanya gara-gara keliru garam saja, yuk gak popo lah. Kan itu ya. Ya ayo kita perbaiki itu maksudnya, agar tidak menjadi lebih parah lagi hubungan antara suami dan istri. Apalagi gara-gara apa saja, banyak hal sepele dalam kehidupan rumah tangga yang dijadikan alasan kemudian katanya para pesohor itu tidak ada kecocokan. Itu gitu ya. Berawal dari yang kecil ya. Benar. Kalau hanya besar kan nggak mungkin jadi suami istri, Mbak Ayu. Pasti kan nggak mungkin terjadi itu pernikahan. Kalau halnya besar. Tapi karena halnya kecil ya terjadinya seperti itu. Akhirnya kan kamu sejauh nggak pernah dengar, nggak mau habis. Akhirnya yang dulu-dulu tuh diungkit-ungkit, dihubung-hubungkan. Sudah tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi karena sekali lagi kekecewaan yang dia ungkapkan secara tidak terkontrol itu tadi, sehingga apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah yang kemarin sempat kita sampaikan, sempat kita kutip, itu menjadi terjadi semuanya, berlaku semuanya. Mulai dari menjelek-jelekan, memukul, habis sudah. Nah kalau sudah begitu, ya benarlah tornado yang terjadi. Maka dari itu, ya sekali lagi, istri, suami, tidak ada masalah dalam keluarga itu tanpa kontribusi keduanya. Baik ini soal yang baik, ataupun ini soal yang buruk. Apakah ini membahagiakan atau menyusahkan, pasti kontribusi di antara keduanya. Jangan sampai kita menimpakan satu kesalahan hanya kepada kamu. Aku tidak bisa. Karena ini adalah kesalahan kita berdua pasti. Ini kontribusi kita karena jenenge rumah tangga suami istri kan hasil patungan kita ini kan. Hasil patungan toh. Jadi enggak. Ya mungkin ini kembali ke contoh kasus yang sederhana tadi itu, ya mungkin memang istri ini sedang mengatakan kepada suami gulanya habis Mas. Saya gitu ya. Bisa jadi kan begitu. Tapi karena suaminya sudah kadung keburu marah sehingga masalahnya jadi tidak ketemu kan itu. Ini karena gula habis sehingga aku lupa tadi naruhnya, bisa begitu. Atau aku tadi sudah beli gula tapi nggak dikirim-kirim misalnya begitu. Atau tadi sudah berusaha beli gula karena kemudian dia jatuh misalnya gitu kan, sehingga dia sakit sebetulnya. Sehingga ketika dia menyajikan minuman, sesungguhnya sudah dengan sungguh-sungguh dia melakukannya, tapi karena dia tidak mampu sehingga yang terjadi seperti itu. Maka dari itu ya kalau kita para suami kemudian kita kecewa atas apa yang dilakukan oleh para istri, ya ikutilah apa yang telah Nabi tadi contohkan. Memang iya, tapi sekali lagi begitulah cara Nabi kita memberikan contoh bagaimana kekecewaan itu justru menjadi
perekat atau berubah menjadi kebencian menjadi kemesraan itu ya. Ya Allah, kebencian jadi kemesraan. Pokoknya sekarang kalau ada selisih begitu ya Ustadz, ingatnya Nabi Muhammad ngajak duduk Aisyah gitu ya Ustadz. Iya benar. Terus ada lagunya Aisyah gitu ya. Iya, dipanggil di sebelahnya diajak menikmati. Iya. Kan ada lagunya juga kan itu ya. Oh iya. Ada nasinya kan Mbak. Betul, Masya Allah. Menjadi benar-benar panutan. Semoga kita semuanya bisa menahan ya Ustadz ya, baik istri maupun suami juga ketika ada sesuatu yang tidak cocok itu sebaiknya langsung mengingat Nabi Muhammad gitu ya Ustadz. Insyaallah akan sakinah mawaddah warahmah. Baca salawat ya, baca salawat dulu, Pokoknya baca salawat dulu. Kalau lagi kecewa baca salawat dulu. Masya Allah, indah kayak memang Ustadz. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama. Semoga bermanfaat kawan. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.